Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini masih membahas mengenai geometri ruang. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sudut dalam bangun ruang. Jadi untuk pembahasan sudut dalam bangun ruang itu ada penjelasan mengenai sudut antara dua garis, kemudian sudut antara garis dan bidang, dan ada sudut antara dua bidang. Oke. Nah, yang pertama mengenai sudut antara dua garis. Jadi di sini misalkan ada sebuah contoh, ada sudut ada garis AB nih yang warna biru, kemudian ada garis BC. Nah, sudut antara garis biru dengan garis merah itu merupakan titik potong antara dua garis tersebut. Nah, titik potong itu maksudnya titik pertemuan nih. Nah, ini kan titik pertemuan antara garis biru dengan garis merah. Berarti sudut yang terbentuk itu ada di sini. Itu titik potong antara dua garis merah, antara garis biru dan garis merah. Nah, untuk menentukan sudut antara dua garis ini, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras karena ketika sudut ini terbentuk kita bisa menggunakan segitiga bantuan. Nah, kalau misalnya kita bikin segitiga bantuan di sini, kita bikin segitiga. Nah, di sini terbentuk segitiga siku-siku nih, dimana di sini salah satu sudutnya 90 derajat. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri. Bisa menggunakan sin theta, cos theta ataupun tan theta. Dan juga selanjutnya ada kotangen, secant, dan juga ada cosecant. Nah, yang paling sering digunakan itu sin, cos dengan tan. Oke, di sini untuk segitiga yang segitiga bantuan di sini ada sisi yang namanya sisi miring, sisi depan, dan juga sisi samping. Nah, untuk sisi miring itu sisi yang bentuknya miring ya, udah jelas berarti ini garis yang biru yang panjangnya 10 cm ini merupakan sisi miringnya. Berarti kita tandakan sisi miring. Nah, ini sisi miring yang 10 cm. Nah, kemudian ada sisi depan dan juga samping. Nah, untuk sisi depan itu sisi yang berhadapan dengan sudut. Kalian lihat sudutnya itu kan ada di sini. Nah, sisi yang berhadapan dengan sudut yaitu berarti sisi yang ini, sisi AC. Berarti kita tandakan sisi depan atau disingkat dengan D. Nah, sisi depan sudah diketahui, berarti yang satunya lagi nih yang garis merah berarti sisanya itu sisi samping ya. Kita singkat dengan SA. Oke, seperti ini miring yang bentuknya miring, di sisi depan sisi yang berhadapan dengan sudut, kemudian berarti sisi yang satunya lagi adalah sisi sampingnya. Nah, untuk sinus, kalau kita menggunakan sinus berarti perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring nih. D per mi, depan per miring, berarti sama aja. Sisi depan yaitu sisi yang A ke C ya, berarti ini sama dengan AC dibagi dengan miring, miringnya itu AB, berarti AB. Jadi sin theta sama dengan AC per AB. Nah, AC nya itu di depan belum tahu ya angkanya berapa, nanti kalian bisa mencari tahu sisi AC nya itu dengan Pythagoras, itu penjelasan di video sebelumnya ya. Nah, untuk sisi AB nya panjangnya ialah 10 cm. Nah, untuk cos theta itu merupakan perbandingan antara samping dengan miring. Nah, untuk samping per miring, SA itu berarti panjang BC, berarti di sini kalian tulis BC. Nah, terus untuk miringnya ialah A ke B. Nah, di sini BC per AB. Nah, BC itu panjangnya 5 cm. Sama aja 5 per 10. Nah, 5 dibagi 10 berarti sama aja 1 per 2. Nah, selanjutnya di sini tan. Untuk tan theta itu merupakan perbandingan antara depan dengan samping. Nah, depan itu sisi AC, berarti AC per samping itu BC. Berarti sama aja AC dibagi BC. Nah, jadi seperti itu untuk perbandingan trigonometri kita bisa menggunakan teorema Pythagoras jika segitiganya itu terbentuk segitiga siku-siku. Nah, oke, selanjutnya ada contoh soal mengenai sudut antara dua garis. Nah,
di sini contohnya ialah sudut antara garis AB dengan garis EB. Di sini masih menggunakan kubus ya, dimana panjang rusuknya itu ialah 6 cm. Yang ditanyakan ialah sudut antara AB dengan EB. Oke, garis AB yang di sini ya nih sudah terbentuk garisnya, kemudian dengan garis EB. Nah, garis EB ini merupakan diagonal sisi. Oke, kita gambarkan dulu garisnya. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini kan garis EB dengan garis AB. Nah, sudut yang terbentuk itu kalian lihat titik perpotongan atau titik temu antara garis EB dengan garis AB, berarti ada di titik B. Berarti sudut yang terbentuk ini ialah sudut yang ada di titik B ini. Nah, untuk mencari tahu kita bisa menggunakan segitiga bantuan. Kita bikin segitiga bantuan, yaitu segitiganya ialah antara EB dengan A, segitiga ABE ini. Oke. Nah, kita keluarkan segitiganya biar kalian lebih mudah melihatnya. Oke, seperti ini ya. Kalau segitiga ABE nya kita keluarkan, kemudian panjang dari AB nih sudah jelas 6 cm. Nah, kalau dari AB ke A ke B 6 cm, berarti A ke E juga 6 cm karena sama-sama panjang rusuk kubus. Nah, berarti dari B ke E itu merupakan diagonal sisi. Nah, kalau diagonal sisi berarti panjang rusuk akar 2, sehingga panjangnya ialah 6 akar 2. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan sisi-sisinya. Nah, yang panjang dari E ke B ini merupakan sisi miring ya, karena ini garisnya miring. Nah, selanjutnya sisi depan. Sisi depan ialah sisi yang berhadapan dengan sudut. Oke, sudutnya di sini ya. Nah, sisi yang berhadapan dengan sudut ialah sisi yang ini nih, AE. Berarti ini 6 cm ialah sisi AE-nya. Nah, berarti sisi sisanya ini yang satunya lagi ialah sisi samping. Ini depan ya. Ini D. Berarti ini sisanya sisi samping. Oke, nah kalau udah seperti ini, kita tinggal menentukan aja mau pakai sin, cos atau tan. Nah, karena di sini ditanya sudut, jadi kita bisa menggunakan ketiga itu. Nah, di sini sisinya itu semuanya sudah diketahui. Depannya 6 cm, miringnya 6 akar 2, kemudian sampingnya 6 cm. Jadi kalian bisa terserah tuh mau menggunakan sin, cos atau tan. Nah, biar gampang kita pakai tan aja. Kita pakai tan. Di sini rumus tan itu depan per samping. Oke. Nah, depan per samping berarti depannya itu A ke E, berarti AE dibagi samping, sampingnya A ke B, berarti AE dibagi AB sama dengan, nah masukin angkanya, AE nya itu 6 cm, berarti 6 dibagi AB nya juga 6, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Oke, nah ini kan yang ditanya sudut, bukan tan sudut. Nah, karena ditanya sudut berarti kalian arkeskan. Nah, tan theta sama dengan 1, berarti sudut berapa yang jika ditankan hasilnya 1. Nah, berarti sama aja sudutnya itu sama dengan 45 derajat. Karena tan 45 derajat itu nilainya 1. Jadi jawabannya ini ya, sudut 45 derajat. Karena yang ditanyakan sudut, jadi ini jawabannya sudut 45 derajat. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai sudut antara garis dan bidang. Jadi di sini contohnya itu ada sebuah garis XA nih, yang garis warna merah, kemudian ada bidang ABCD. Nah, sudut antara garis dan bidang itu merupakan sudut yang dibentuk antara garis tersebut dengan proyeksinya. Nah, proyeksinya itu maksudnya ialah bayangan garis terhadap bidang. Jadi ini kan ada garis merah, kemudian di sini ada bidang ABCD. Nah, untuk menentukan sudutnya, kalian gambarkan proyeksi.
yaitu bayangan tepat di bidang. Nah, ini garis yang putus-putus ini merupakan proyeksi dari garis merah atau bayangan dari garis merah di bidang ABCD, sehingga sudutnya itu berada di sini nih, sudut antara garis merah dengan proyeksinya. Nah, seperti ini. Selanjutnya sini ada contoh sudut antara garis dengan bidang. Nah, di sini contohnya sudut antara garis HB dengan bidang ABCD. Oke, di sini kan udah ada sebuah kubus dengan panjang rusuk 8 cm. Oke, pertanyaannya garis HB dengan bidang ABCD. Garis HB. Nah, garis HB belum terbentuk, kita gambarkan dulu garis antara titik H dengan titik B. Seperti ini garisnya. Nah, kemudian biar kalian gampang lihatnya, kalian keluarkan aja bidang ABCD dengan garis HB, kalian keluarkan dari kubus, kalian gambar ulang. Oke, kalau dikeluarkan seperti ini ya, jadinya ada bidang ABCD, kemudian di sini garis HB. Nah, untuk menentukan sudutnya, kalian gambarkan proyeksinya. Nah, proyeksinya ada di sini nih, bayangan garis HB tepat di bidang ABCD, berarti itu ada di sini. Nah, kemudian sudutnya itu ialah titik pertemuan antara proyeksi dengan garis. Nah, berarti ada di sini nih, di titik B sudutnya. Nah, kalau kalian sudah menentukan sudutnya, tinggal kalian bikin segitiga bantuan. Nah, segitiga bantuan berarti segitiga DBH nih, segitiga DBH. Untuk memudahkan, seperti biasa kalian keluarkan segitiganya. Tadi kan udah mengeluarkan garis dengan bidang. Nah, sekarang kalian keluarkan segitiganya untuk menentukan sudut antara garis HB dengan bidang ABCD. Jadi seperti ini kalau kalian keluarkan segitiganya. Ini segitiga HDB. Ini dimana sudutnya di titik B. Nah, setelah ini kalian tentukan sisinya, sisi depan, miring, dan samping. Dari sisi depan berarti jelas ya, sisi miring itu jelas garisnya yang miring, berarti garis HB ini merupakan sisi miringnya ini. Nah, kemudian sisi depan berarti sisi yang berhadapan dengan sudutnya ada di sini, berarti sisi yang berhadapan ialah sisi HD-nya. Di sini kita tandakan sisi HD itu ialah sisi depan. Nah, berarti sisi yang satunya lagi nih, sisi DB ini merupakan sisi depannya. Nah, sekarang kita tentukan panjang-panjangnya. Kita mulai dari panjang HD. Nah, HD nih, H ke D, lihat kubusnya. Panjang dari H ke D ini kan merupakan panjang rusuk kubus. Nah, panjang rusuk kubus ialah 8, berarti panjangnya depan ialah 8 cm. Ini kita tulis 8 cm. Nah, kemudian sisi yang miring, sisi samping. Di samping itu D ke B. Lihat di kubus D ke B ini, dari D ke B merupakan diagonal sisi. Nah, kalau diagonal sisi berarti panjang rusuk akar 2. Panjang rusuknya 8, berarti sampingnya itu 8 akar 2. Nah, kemudian sisi miring itu garis HB. Nah, garis HB nih, H ke B merupakan diagonal ruang. Kalau diagonal ruang berarti panjangnya itu panjang rusuk akar 3. Nah, panjang rusuknya 8, berarti sama aja panjang itu 8 akar 3. Nah, selanjutnya tinggal kita mencari sudut menggunakan sin, cos, atau tan. Nah, karena di sini semua sisinya telah diketahui, kita bebas memakai sin, cos, atau tan. Kita coba pakai sin aja ya. Oke, sin theta. Sin theta rumusnya ialah depan per miring. Oke, sama dengan depannya ialah sisi HD, berarti sama aja HD dibagi miring. Miring itu HB. Sama dengan, nah HD itu panjangnya 8,
HB itu panjangnya 8 akar 3. Nah, di sini 8 dibagi 8 akar 3. Karena di bawahnya ada akar, berarti kita kalikan dengan akar sekawan. Oke, mungkin ini bisa langsung ya, 8 dibagi 8 tinggal 1, berarti sama aja 1 dibagi 1 akar 3. Nah, masing-masing dikalikan akar 3. Atas dikali akar 3, bawah dikali akar 3. Oke, langsung aja atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali akar 3 berarti akar 3. Kemudian yang bawah akar 3 dikali akar 3 berarti akarnya hilang, hasilnya 3. Nah, yang ditanyakan sudut. Nah, sin theta hasilnya 1 akar 3 dibagi 3. Nah, sudut berapa yang kalau disinkan hasilnya akar 3 bagi 3. Kita ataskan, berarti sama aja sudutnya itu 35 derajat. Nah, ini jawabannya. Sudutnya ialah 35 derajat. Oke, selanjutnya kita bahas sudut antara dua bidang. Jadi di sini ada dua bidang, ada bidang ABCD nih yang bawah, kemudian ada bidang BCEF yang miring kayak perosotan nih. Nah, sudut antara dua bidang ialah sudut di perpotongan garis antara dua bidang tersebut. Jadi kalian lihat garis yang berpotongan antara dua bidang ialah garis BC. Berarti sudutnya itu terbentuknya di titik B, kalau enggak di titik C. Nah, kalau sudutnya di titik B berarti kita bisa menggunakan segitiga ABE. Nih, atau segitiga EBA. Nah, tapi kalau sudutnya di titik C, kita bisa menggunakan segitiga FCD. Nih ya, sudah saya tulis keterangannya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soalnya, ialah sudut antara bidang ABGH dengan bidang ABCD. Oke, ABCD nih berarti bidang yang di bawah, bidang alas. Kemudian ada bidang ABGH. ABGH berarti bidangnya miring nih. Oke, kita gambarkan dulu bidang ABGH. Nah, seperti ini bidang ABGH. Oke, jadi sudut antara bidang ABGH dengan bidang ABCD merupakan perpotongan garis antara dua bidang tersebut. Nah, garis pertemuan itu di garis AB. Nah, berarti sama aja sudut yang terbentuk itu kalau enggak sudutnya itu di sudut A ya. Jadi sudutnya bisa di sudut B, kalau enggak sudut di sudut A. Nah, sehingga kita bisa menggunakan dua pilihan nih, bisa menggunakan segitiga BCG atau bisa menggunakan segitiga ADH. Nah, kita keluarkan segitiganya untuk memudahkan kalian melihat. Nah, seperti ini kalau kalian keluarkan segitiga BCG dan segitiga ADH. Jadi sebenarnya sama aja ya, kalian mau menggunakan segitiga BCG atau ADH itu sama aja karena sisinya pasti sama. Oke, kita lihat dulu yang segitiga BCG. Segitiga BCG berarti kalian sekarang tentukan sisi-sisinya, sisi miring, depan, dan samping. Nah, pada segitiga BCG berarti sisi yang miring itu ya sisi BG. Nah, kemudian kalau untuk segitiga ADH berarti sisi miringnya ialah sisi AH. Kita tandakan. Nah, selanjutnya kita tentukan sisi depan. Sisi depan itu ialah sisi yang berhadapan dengan sudut. Nah, kayak segitiga yang ini sudutnya itu di titik B, berarti sisi yang berhadapan dengan sudut B ialah sisi GC. Jadi di sini kita tandakan sisi depan. Nah, kemudian yang di sampingnya nih segitiga satunya lagi berarti sisi yang berhadapan dengan sudut A ialah sisi HD. Sini kita tandakan sisi depan. Berarti sisi yang satunya lagi, sisi BC ialah sisi sampingnya ya. Ini sisi A. Nah, begitupun yang satunya lagi berarti dari A ke D ialah sisi samping. Oke, sekarang kita tentukan angkanya. Nah, yang pertama dari B ke C nih.
sisi samping B ke C. Kalian lihat kubusnya, B ke C ini merupakan panjang rusuk, berarti panjang BC ialah 10 cm, berarti panjang samping ialah 10 cm. Nah, begitupun yang ini sisi AD itu juga panjang rusuk, berarti panjangnya 10 cm. Dan selanjutnya kita tentukan panjang GC. G ke C ini lihat kubus, panjangnya merupakan panjang rusuk, berarti panjangnya 10 cm. Nah, berarti di sini panjangnya 10 cm ya, sisi depan yang GC. Nah, kemudian di sini yang HD, lihat HD itu juga panjang rusuk, berarti panjangnya juga 10 cm. Nah, kemudian sekarang tinggal sisi yang miring. Kayak segitiga ini, sisi miringnya sisi BG. Lihat panjang BG, B ke G ini, lihat di kubus. BG ini merupakan diagonal sisi, berarti panjangnya ialah 10 akar 2 cm. Ini 10 kan akar 2. Nah, itu pun yang ini panjang AH, kalian lihat di kubus. A ke H juga merupakan diagonal sisi, berarti panjangnya juga 10 akar 2 cm. Nah, sekarang tinggal kita tentukan sudutnya. Karena kan ditanya sudut. Nah, terserah kalian mau menggunakan sin, cos atau tan, karena di sini semua sisinya sudah diketahui. Kita coba gunakan sinus ya. Sin theta sama dengan, nah, rumus sin theta ialah depan per miring. Depan per miring. Nah, kita pakai yang segitiga BCG ya. Terserah sih mau pakai yang BCG atau ADH, karena sisinya sama aja. Nanti hasilnya pasti sama. Nah, sisi depan per miring. Depan per miring, depannya ialah 10 dan miringnya ialah 10 akar 2. 10 akar 2. Nah, 10 bagi 10 berarti tinggal 1, berarti 1 per akar 2. Nah, di sini kan bawahnya masih ada akar, berarti kita kalikan dengan akar sekawan. Masing-masing kita kalikan dengan akar 2. Langsung aja, atas kali atas, bawah kali bawah. 1 dikali akar 2 berarti 1 akar 2. Kemudian akar 2 dikali akar 2 berarti sama aja akar 4 atau 2. Berarti jawabannya setengah akar 2. Nah, sehingga sin tetanya itu nilai setengah akar 2. Yang ditanya sudut, berarti arc sinus dari setengah akar 2 ialah 45 derajat. Karena sin 45 derajat hasilnya setengah akar 2. Di sini ada latihan soal, kalian kerjakan di buku tulis dengan memakai cara yang lengkap. Kemudian kalian kumpulkan via WhatsApp sampai hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 jam 7 malam. Oke, sekian penjelasan saya mengenai sudut dalam bangun ruang. Semoga kalian dapat memahami penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.